Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di minggu ketiga di hari Kamis di bulan Ramadan ini dengan acara yang sama, yaitu Resa Are Nyari Malam Sambi Acareta, yang merupakan forum literasi membahas mengenai topik-topik relevan di masyarakat dan di bulan Ramadan ini. Acara ini yaitu merupakan acara diskusi santai. Pada pertemuan kali ini kita akan menonton dan mendiskusikan film Carok yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Adibillah. Kepadanya dipersilahkan. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi santai ya. Emang kebetulan aja di sini di ruang pertemuan gitu. Jadi suasananya agak sedikit kaku gitu karena kalian harus berbaris seperti murid-murid pada seperti biasanya gitu. Jadi santai aja. Kalau kalian mau yang tidak puasa ada apa-apa minum. Kalau yang puasa harus tetap kuat gitu. Nah, santai aja, nanti abis ini kita nonton film karyanya Ivan Putra. Film ini itu didanai oleh BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Jadi produksinya itu dari teman-teman IKJ, Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Televisi dan Film kalau tidak salah. Nah, itu mereka membuat film bernuansa kebudayaan. Nah, dan Ivan Putra ini beserta tim mengangkat tentang Carok di Madura. Nah, kenapa saya tertarik mendiskusikan film ini gitu? Karena sebenarnya, sebelumnya harusnya ini bukan saya yang ngisi ya, harusnya Bu Nining gitu. Tapi kan Bu Nining sedang ada tugas dinas di luar kota. Jadi mau tidak mau harus digeser nanti setelah Ramadan atau setelah Idul Fitri gitu. Mungkin namanya udah jadi Resa Are lagi gitu. Kenapa gitu nanti ya. Ya kita cari nama yang baru gitu. Resa Are kan buat Ramadan aja gitu. Nah, akhirnya saya menggantikan dengan waktu yang singkat, ya sudahlah kita diskusi film aja karena kan basicnya saya ya di sini sebagai pembinanya Sinem gitu ya, pembinanya Warta Matura juga. Jadi ya sudah diskusi film aja. Dan mungkin masih jarang gitu ya orang sini ngerti apa sebenarnya Carok gitu. Orang sini mungkin taunya itu Carok itu pokok keket ya, saling sabit, saling membunuh, Carok gitu. Padahal bukan itu gitu. Carok itu adalah budaya. Kenapa dikatakan budaya? Ya nanti kita lihat sendiri bagaimana Ivan Putra mengemas Carok ini dalam sebuah karya seni, yaitu film gitu ya. Kita nonton bareng-bareng selama 25 menit, kamera nanti dimatikan, takut copyright, dan juga ya biar kita fokus nonton bareng-bareng aja gitu ya. Durasinya 24 menit 16 detik. Ya sudah, selamat menyaksikan. Kalian semua sudah menonton 24 menit 16 detik. Sebelum kita lanjut berdiskusi, saya pengen tahu tanggapannya kalian dulu gitu. Gimana setelah menonton film Carok karya Ivan Putra tadi? Kenapa? Film pertama pakai bahasa Madura. Oh iya? Pertama kali nonton pakai bahasa Madura? Betul. Tanggapan yang lain mungkin gimana? Ceritanya seru, di luar nalar. Di luar Nurul. Ya Pak. Deg-degannya dapet. Ya, saya sangat awalnya itu underestimate gitu ya sama film ini. Awalnya
sebelum menemukan film ini tuh apa sih film Madura gitu ya. Sejauh itu ketika pertama kali saya nonton itu film berbahasa Madura itu bisa saya katakan jelek pada saat itu. Pada saat itu kalau tidak salah nonton ini pertama kali itu kuliah itu ya. Saya tidak tahu, masih belum tahu film lebih mendalam gitu ya. Setahu saya pada saat itu gitu. Tidak bagus gitu. Ternyata setelah saya tonton berulang-ulang kali gitu, menarik sekali untuk dikaji film ini sebenarnya. Karena saya sempat berkuliah di Madura gitu ya. Dan ketika saya di Madura, saya di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Jadi sedikit banyak ketika saat itu saya di BEM. Di BEM itu saya di Departemen Kebudayaan. Jadi ketika di Madura pada saat itu sering sekali mengkaji tentang kebudayaan Madura. Bertemu dengan budayawan-budayawan Madura, seniman-seniman Madura gitu. Jadi sedikit banyak mengerti bagaimana Madura itu sendiri gitu. Nah, melihat film ini lagi sekarang akhir-akhir ini gitu ya, itu menumbuhkan rasa rindu saya kepada Madura. Jadi sepertinya asik untuk kita bahas gitu. Dan mungkin yang kalian lihat tadi gitu ya di film itu mungkin sudah biasa gitu ya. Tapi sebenarnya banyak kebudayaan atau kebiasaan orang Madura di dalam film itu yang mungkin kalian belum tahu. Nah, sebelum saya bahas satu persatu, apa kira-kira ini, kita kan juga etnis Madura ya gitu. Walaupun kita berada di Jawa, tapi secara etnis kita adalah etnis Madura gitu. Kita berbahasa Madura, kebudayaan kita pun sedikit banyak ke Madura gitu kan ya. Nah, apa yang menjadi pembeda antara budayanya kita Madura yang berada di Jawa ini dengan yang kalian tonton di film itu gitu. Ya. Apa yang kalian yang menurut kalian menjadi pembeda budaya kalian dengan budaya Madura yang di sana, yang di film tadi itu? Kalau yang kamu tahu adalah kalau di sini itu cuma pakai tangan aja gitu, nggak pakai arit gitu ya. Ada tapi carok di sini. Nggak ada. Apa? Apa kalau di sini itu? Oke, gitu. Pakai senjata tajam. Kol-kolan. Gitu. Tidak pernah mendengar kabar carok gitu. Kalau oh iya, dulu di Kalibuntu ada. Kan Kalibuntu itu kan dekat laut ya. Di setting di film juga kan setting maritim ya, setting laut gitu. Tambak garam di situ di film gitu. Nah, Kalibuntu itu dekat sama Madura gitu. Etnis Madura tuh banyak yang ya ke Kalibuntu gitu. Ya, sepertinya kemarin sempat ada berita carok di Kalibuntu itu ya. Oh, di satu desa gitu ya. Nah, selain itu deh, selain caroknya gitu, apa ya kebiasaan apa yang berbeda dengan kita di sini dengan yang di Madura? Bahasa terutama ya. Bahasanya beda sekali memang. Kalau Fadil tidak tahu juga ya, sepertinya itu dia itu adanya orang-orang yang tadi itu settingnya di daerah, kalau tidak Sumenep ya di Pamekasan. Jadi Madura itu dibagi dua, Madura Barat dan Madura Timur. Madura Barat itu ada Bangkalan sama Sampang. Kalau Madura Timur ada Pamekasan dan Sumenep. Jadi pembagiannya itu dulu ada dua kerajaan besar di situ. Jadi Madura Barat dan Madura Timur. Bahasanya pun berbeda. Katanya orang Madura Timur, orang Madura Barat sakit. Kalau katanya orang Madura Barat, orang Madura Timur yang sakit. Beda karena beda bahasa. Kalau kita ketemu sama orang Madura asli gitu ya, terus ngomong gitu, mak sakit gitu kan ya biasanya. Ya sakit itu mungkin perbedaan dialek aja gitu.
Bahasanya pun ada beberapa yang berbeda gitu. Kalau mengucap kamu gitu biasanya kan ya. Itu ada be'en, be'na, be'eng, terus kake, tika, banyak. Sede, hede. Iya, bukan sede mati. Sede itu kamu. Sede, hede. Itu beda-beda. Bahasa dalam anunya pun berbeda, logatnya pun kadang ya ada bedanya gitu. Dan kalau Pak Adip lihat gitu ya, kita masyarakat Probolinggo, Jember itu ya, daerahnya Tapal Kuda ini, itu bahasanya itu lebih dekat dengan mana menurut kalian? Bukan. Madura, iya Maduranya itu Madura mana yang menurut kalian dekat? Ya betul, Sumeneb ternyata. Kenapa? Ya kalau secara geografis pun kita itu sebenarnya lebih dekat dengan Sumeneb. Sumeneb kan timur sini. Lewat Kalibentul bisa, lewat Probolinggo sana itu kan ada pelabuhannya, itu langsung ke Sumeneb. Itu segelintir tentang Madura. Gitu. Nah, apa yang kalian tahu tentang Madura gitu sebelum kita masuk ke film gitu? Banyak jual petis ya, petis gitu ya. Apa lagi? Apa keras kepala gitu ya? Apa lagi? Sedia senjata di rumahnya. Apa lagi? Hah? Taat agama. Nah, terus? Apa? Matanjar ya. Kasus Carok yang baru-baru ini terjadi. Matanjar dan siapa? Adiknya itu ya. Ya dengan itulah ya. Nah, coba kita nanti korelasikan dengan kasus-kasus Carok sekarang dengan Carok yang dulu gitu. Nah, yang kalian sebutkan tadi itu tidak salah. Itu Madura gitu. Petis, kenapa kok petis gitu? Iya, gitu. Karena mereka masyarakat maritim gitu. Terus apa lagi tadi? Senjata di rumahnya memang gitu. Taat beragama, iya. Madura itu semacam pusat Islam di Jawa gitu. Bagi saya ya. Tidak tahu itu kalau dari segi sejarah saya belum. Karena apa? Karena ada banyak kiai sepuh, banyak kayak siapa? Yang di Bangkalan, saya sering datang tapi lupa ya Allah. Sehona Holil gitu. Itu kan ulama sepuh, ulama yang disegani di seluruh Nusantara bahkan gitu. Dan agama Islam di sana kuat sekali, kental sekali. Tapi kok sampai sering membunuh Pak Adip Carok, ada budaya Carok di sana Pak Adip. Nah itu nanti kita bahas bersama-sama gitu. Apa lagi tadi? Keras kepala. Ya karena mungkin mereka masyarakat agraris gitu ya. Jadi mereka dituntut untuk bekerja yang keras gitu loh. Mereka bisa berbulan-bulan tidak balik ke rumah untuk melaut gitu ya. 1 minggu, 2 minggu sudah menjadi biasa gitu loh. Bagi mereka gitu. Nah, itu ya tentang Madura gitu. Menarik sekali kita kalau belajar Madura gitu. Mungkin kalau kita belajar Madura bisa jadi kita belajar masyarakat kita sendiri kadang gitu. Kayak di film yang tadi gitu. Hal yang paling berkesan dari film yang tadi apa menurut kalian? Caroknya. Caroknya epic ya gitu ya. Ya kalau dari segi sinematografi ya itu bagus sekali gitu menurut Pak Adip ya. Sangat indie dan sangat natural gitu. Sangat organik sekali gitu perkelahiannya. Ya walaupun agak sedikit dibuat-buat tapi itu sudah keren sekali gitu menurut Pak Adip. Kalau dari segi sinematografi. Nah, scene awal. Scene awal itu memperlihatkan apa? Sunatan. Nah itu adat-adat Madura itu. Tapi mungkin terselubung yang mungkin jarang tidak kalian lihat di scene itu adalah apa? Itu masih terlihat, ada yang tidak terlihat. Apa itu? Budaya mondok. Mondok di Madura itu menjadi semacam ya kebiasaan dan kebudayaan bisa dikatakan seperti itu gitu. Jadi anak yang sudah balik itu dikirim ke pondok untuk mondok gitu. Sampai dia lulus baru balik ke desanya untuk menjadi
ustadz atau menjadi pengajar ngaji di sana, atau ya tidak menjadi apa-apa, menjadi masyarakat biasa, tapi mondok adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan orang-orang Madura gitu. Dan biasanya ya mencari pondok-pondok yang bagus. Pondok-pondok yang bagus, ya saya tidak mendiskriminasikan daerah-daerah di sana ya. Banyak pondok-pondok yang bagus di Bangkalan, Sumeneb, Pamekasan banyak. Tapi yang yang menjadi primadona itu daerah-daerah Sumeneb. Ya, tadi kan disebutkan kalau dia itu mondoknya kenapa? Buat bingkisan dari Sumeneb dari pondoknya temennya yang membuat gitu ya. Batik juga tadi, tasbih itu ya. Jadi budaya kayak gitu kan sebenarnya itu kita alami dulu gitu loh. Kalau kita ke desa-desa gitu sering ngeliatin bapak-bapak kita itu biasanya mondok gitu, nggak sekolah dulu, paling sekolahnya sampai SD habis itu mondok gitu. Kalau ayah saya bahkan dia dari kecil MI habis MI langsung mondok sudah. MTS-nya, MA-nya, apa kalau bahasa Arabnya SMP SMA-nya itu ya? Bukan, Aliyah, Sanawiyah, itulah intinya dah. Iya itulah. Ya itunya lah, itu di pondok terus gitu sampai dia lulus, sampai dia SMA, bahkan Mahat Alinya gitu, jadi di sana gitu. Nah, itu yang harus kita lihat pertama gitu. Yang kedua, scene-nya apa tadi itu? Ya pulang gitu ya. Pulang ke rumah, kembali ke orang tuanya yang sedang sakit, ibunya yang sakit. Dan plot twist-nya adalah dia itu ternyata diperkosa. Diperkosa oleh siapa namanya? Anom siapa? Tom. Anom siapa? Mama Sotomi. Nomasan, Anom itu Anom gitu. Anom tuh paman gitu. Gitu. Itu kan ya dari buku Carok gitu ya. Ada kalau kalian pengen baca-baca tentang Carok secara ilmiah itu ya. Carok itu karyanya siapa Pak lupa. Ada covernya itu celurit gitu. Pak Di pernah menghatamkan itu dan yang Pak dibaca kebanyakan gitu ya. Ada beberapa hal yang menyebabkan carok. Yang pertama adalah istri. Yang paling banyak terjadi karena istri memang. Yang kedua itu karena apa? Perdagangan. Berdagang. Atau ada lagi karena pembagian warisan. Ada lagi karena irigasi air. Kebanyakan di poin-poin itu terjadinya carok. Nah, carok itu bukan mempertahankan harga diri gitu katanya kan ya. Carok itu kan mempertahankan harga diri gitu. Bagi Pak Adib dan beberapa budayawan yang ada di Madura itu, kita semua beberapa sepakat gitu ya, dan kebanyakan sepakat bahwasanya harga diri itu bukan tentang hanya mempermalukan diri. Gitu. Semuanya yang dekat dengan kita mungkin kalau lagi pemilihan kepala desa, gitu ya. Bahkan di Madura banyak sekarang terjadi. Gitu. Pemilihan kepala desa terus karena kalah mungkin ya, habis itu carok gitu. Nah, menurut budayawan Madura, Pak Doing namanya, dia mengatakan bahwasannya carok itu bukan hanya tentang membunuh menggunakan celurit, gitu. Tapi ada step-step kebudayaan yang harus dilewati. Carok itu adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah yang ada di Madura. Jadi masih ada step-step yang banyak. Pertama, ya kedua belah pihak atau pihak yang merasa dipermalukan, direnggut harga dirinya, yaitu akan menyelesaikan secara kekeluargaan harusnya gitu. Kalau kekeluargaan sudah tidak bisa, ya akhirnya nanti ke stakeholder. Tadi di scene bapaknya si Sakera itu kan duduk terus ada si Anomnya Sakera itu bapaknya gitu. Nah, itu sesi itu adalah sesi
apa namanya ya, mediasi bersama stakeholder, gitu ya. Yang pertama, carut itu harus direstui oleh orang tua. Kalau tidak direstui, tidak bakalan berangkat, gitu. Harusnya seperti itu. Gitu. Yang kedua ya harus dengan mediasi tadi itu. Mediasinya ya dengan stakeholder, entah kepala desa atau kelebun kita kalau di Madura itu bilangnya. Kelebunnya itu apa namanya ya? Harus mewadahi kedua orang itu gitu. Dan kedua orang itu juga harus punya kuk teguh itu ya? Pegangan secara spiritual. Ya, kayak gitulah. Harus seperti itu biasanya. Nah, di stakeholder itu mereka dimediasi gitu. Kalau memang selesai di situ ya sudah selesai gitu. Kalau memang tidak bisa ya lanjut carok gitu. Apakah carok sampai mati Pak Adip? Yes. Salah satunya harus sampai mati. Biasanya seperti itu. Dan apakah menggunakan celurit Pak Adip? Ya, biasanya seperti itu memang. Nah, carok dikatakan carok itu ketika melewati proses itu gitu. Kalau kalian menemukan orang yang di pinggir jalan semuanya, terus moro-moro dibacot, itu bukan carok gitu. Itu pembegalan atau pembunuhan. Gitu. Atau moro-moro moro-moro di pinggir jalan apa bunuh-bunuhin orang gitu ya, itu bukan carok. Walaupun menggunakan celurit. Itu tidak bisa disebut carok gitu. Nah, ini yang mungkin kontroversial yang harus kalian tahu tentang carok gitu. Yang tidak baik, carok tidak baik ya. Tapi yang lebih membuat tidak baik adalah seperti di film tadi itu. Kalian ketika si Sakera membuka sarung yang ada di celurit, itu kan masih ada bekas darah. Itu adalah bekas darah dari pertarungan bapaknya sebelumnya dengan anomnya. Itu memang sengaja disimpan oleh pihak keluarga untuk diwariskan ke anaknya atau bahkan ke cucunya atau ke siapapun cowok di keluarga itu untuk membalaskan dendamnya. Itu yang mungkin kalian tidak banyak yang tahu. Dan kalian tahu di tabing ketika anomnya lagi duduk-duduk disamperin sama Sakera, terus di tabingnya itu ada celurit yang masih disangkurin. Pak Adip yakin gitu ya. Pak Adip yakin itu juga celurit sama yang digunakan ketika melawan si bapaknya Sakera. Karena yang menang pun celuritnya itu tidak akan dicuci juga. Dia akan dipajang di ruang tamu sebagai bentuk bahwasan dia adalah pemenang, dan disebutnya itu ya apa ya Pak Adip lupa itu namanya. Ya sebagai pemenang intinya lah gitu. Begitu pula dengan baju yang dipakai sama Sakera. Itu memang seperti itu adatnya ketika semuanya bapaknya carok dan kalah, ya baju yang digunakan yang banyak lumuran darah itu tidak akan pernah dicuci. Akan dipakai lagi oleh anaknya untuk membalaskan dendamnya kepada yang membunuh bapaknya. Atau bisa jadi ke anaknya yang membunuh bapaknya. Ngerti? Anaknya anomnya Sakera itu. Kalau anomnya punya anak mungkin bisa jadi Sakera sama anaknya gitu untuk menyelesaikan itu. Gitu. Nah, itu yang tidak baik. Gitu. Gimana tanggapannya kalian mengetahui itu? Berarti itu beneran nggak bakalan selesai ya Pak? Nah itu yang tidak baik gitu loh di dalam kebudayaan itu. Apakah di dalam buku Carok itu juga dijelaskan bahwasanya tidak hanya di Madura kok penyelesaian masalah itu diselesaikan dengan cara membunuh. Bahkan di negara-negara lain tuh ada. Kalau tidak salah di Thailand atau di Vietnam kalau nggak salah itu ada. Juga caranya sama dengan membunuh. Harus ada yang meninggal satu ketika berselisih itu gitu loh. Jadi ya itu tidak baiknya gitu. Akan terus menerus. Nah, gini deh. Kenapa kau harus carok? Sebenarnya gini, dulu yang Pak Adip tahu itu orang carok itu bisa berhari-hari. Karena dulu orang-orang katanya sakti gitu kan ya. Bisa 3 hari 3 malam.
bisa sampai yo berhari-hari. Kadang ya, menurut Pak Adib menjadi concernnya Pak Adib adalah kadang mereka ketika scene terakhir ketika dia mau sudah si anomnya sudah terkapar gitu ya. Ketika mau membacok sudah final gitu, kasarnya itu ya. Kalau itu dilakukan ya wis terputus lehernya anomnya gitu. Itu azan. Gitu ya. Nah, menurut yang Pak Adib dengar ketika Pak diceritakan oleh orang-orang di sana gitu ya. Dulu orang-orang kalau carok itu azan itu berhenti, Rek. Berhenti sholat baru lanjut carok lagi. Iya gitu. Saking taatnya beragama. Ya itu adalah jalan terakhirnya gitu. Sebenarnya itu tidak segampang itu carok itu gitu loh. Dulu orang kebanyakan menurut budaya-budaya masyarakat itu bukan carok sekarang itu sudah ada. Kalau katanya Pak Doing itu juga mengatakan gitu, carok sekarang sudah tidak ada. Gitu. Yang adanya adalah pembunuhan. Karena carok itu melalui proses kebudayaan, melalui proses step by stepnya itu. Gitu. Pak Adib juga kurang tahu. Ini kemiskinan pengetahuannya Pak Adib tentang carok juga ya. Pak Adib tidak tahu bagaimana kok bisa tercipta carok itu sendiri. Gitu. Seru memang bahas tentang itu. Gitu. Ada yang disebut dengan nyelep gitu tuh ya. Itu bukan carok. Gitu. Nyelep itu ketika kamu semuanya sudah diincar sama musuhmu. Gitu. Terus di semak-semak belukar moro-moro kamu ditebas lehernya gitu ya. Itu namanya nyelep. Itu bukan sikap kesatria seorang orang Madura gitu. Nah, ini juga mungkin kalau di Jawa ya. Kita bicara ini selain itu. Kalau di Jawa mungkin orang membunuh orang itu akan dianggap sebagai kriminal gitu ya. Di Madura tidak. Ketika dia carok gitu untuk mempertahankan harga dirinya, sumpamanya kasusnya sama dengan di film itu ya. Ibunya diperkosa oleh anomnya itu kan ya, dan bapaknya juga mati terbunuh carok karena karena anomnya itu gitu. Kalau sumpamanya Sakera itu menang, dia akan tetap di penjara. Tapi dia dianggap sebagai seorang kesatria. Dan tidak ada sanksi sosial yang berat. Bahkan bisa dianggap sebagai ya kesatria itu gitu, pahlawan gitu. Berbeda kalau di sini kan ya, walaupun permasalahannya apapun kalau carok ya akan mendapatkan sanksi sosial gitu. Kalau di Jawa gitu. Sumpamanya kita yang tadi ada nyelotok Matanjar itu ya, kasusnya Matanjar. Padi membaca orang-orang Madura sekarang pun sama seperti itu, tidak menganggap Matanjar itu sebagai seorang kriminal. Bahkan banyak orang Madura yang bersuara untuk membebaskan Matanjar gitu. Karena Karena menurut orang Madura ya itu bukan sebuah kesalahan yang dipikul oleh si yang membunuh gitu ya. Di Matanjar katakanlah gitu. Karena Matanjar kan ditempeleng katanya di pinggir jalan gitu ya. Harga dirinya gitu ya dia. Nah, ketika saya lihat wawancaranya TV One kalau tidak salah, TV One atau iNews ya. Itu dengan Pak Doing pun menyebutnya itu bukan carok gitu. Ini pembunuhan karena tidak melalui proses ya tadi itu. Gitu. Tapi kalau bagi orang Madura yang dilakukan oleh Matanjar dan adiknya itu ya itu sebuah gentle gitu loh, pemberani gitu. Karena ya dia mempertahankan harga dirinya gitu. Enggak salah apa-apa kok gitu. Kok ditempeleng gitu. Akhirnya ya dia merebut ke harga dirinya itu dengan seperti itu. Itu tentang sekilas tentang carok gitu. Gimana pendapat kalian? Pertanyaannya buat kalian adalah apakah carok masih relevan di zaman sekarang? Menurut kalian? Ya, Kenapa, Bil? karena
Karena zaman sekarang juga ada polisi, ada pengadilan juga yang bisa mencari masalah. Gimana menurut kalian relevan ya? Apa itu wing-wing itu? Iya kak, menurut kamu masih relevan tidak carok untuk zaman sekarang? Kemarin kan ada tuh ya di depannya apa? Perpusda. Iya. Itu bukan carok, itu dipukulin. Ya beritanya yang tersebar adalah ya ada orang yang dipukulin sama orang-orang mabok gitu. Iya tukang becaknya juga kena gitu. Maling. Mau dibawa ke laut. Itu maling dia. Yang ngambil sepeda motor. Masa ini ada di pernah maling kan? Kok jadi bawa maling? Gimana masih relevan tidak menurut kalian praktik carok di apa namanya di sekitar kita? Kenapa tidak? Padahal kan carok itu adalah jalan terakhir ya gitu. Semuanya seumpamanya deh kalian di posisi yang sama dengan Sakera atau bahkan istrinya kalian sendiri gitu, seperti di posisi bapaknya Sakera lah, gitu. Istri kalian disetubuhi oleh orang lain gitu. Ya, seberapa meletup-letup gitu emosi kalian kan ya. Ini juga sebagai praktik patriarki dan feminisme di Madura loh sebenarnya itu. Kalau kita kaji ya, katanya orang Madura tuh sangat patriarkis banget gitu. Sangat apa ya, mementingkan cowok banget. Tapi buktinya cowok ya kita bisa lihat gitu ya di apa namanya? Di cewek di Madura itu tidak akan pernah maju, banyak bilang kayak gitu ya. Cewek di Madura tuh ya biasanya dimondokkan, habis itu menikah di dapur dan lain-lain gitu. Praktik patriarki di Madura katanya kental sekali gitu. Tapi ketika dihadapkan dengan situasi yang seperti ini, itu berbanding terbalik menurut saya gitu. Bahkan si cowok itu berani mati untuk istrinya gitu. Artinya cowok Madura itu sangat menghargai yang namanya wanita gitu. Berbanding terbalik sekali dengan praktik patriarkis kan gitu. Itu gimana itu? Misalnya Kalau kayak gitu cara mikirnya, terus gimana sama orang yang merkosain ceweknya? gimana? Kalau cara mikirnya itu si suami ini rela mati buat istrinya, kan di sisi lain ada si cowok yang perkosain istrinya. Si cowok yang Si pamannya itu kan, Nah. pamannya itu kan perkosa istrinya. Itu juga termasuk patriarki apa bukan? yes. Ya udah. Iya, maksudnya itu kan sebuah patriarkis ya gitu. Tapi kan cowok lain itu berani apa melawan itu gitu, melawan patriarki itu, melawan apa namanya penindasan kepada perempuannya itu. Gitu. Ya tidak maksudnya? Iya ngerti sih. Tapi menurut saya dari pandangannya saya si suami ini melakukan kayak gitu karena si suami ini nganggapnya istrinya tuh miliknya dia. Jadi dia tidak mau buat siapa tuh megang istrinya itu. Nyala gitu. Tidak menganggap apa ya wanita itu kepemilikannya gitu. Semacam benda. Ya bisa jadi soalnya kan patriarki juga kayak gitu sih. Yes. Ya bisa jadi kalau dilihat dari sudut pandang yang seperti itu kayak gitu. Menarik sekali itu. Gitu. Terus apa scene yang lain gitu yang bisa saya jelaskan ya? Saya masa mau di play lagi gitu. Yang bisa saya jelaskan ya. Tadi ada orang nonis gitu ya. Sebenarnya di Madura itu malah lebih menurut saya ya. Ini yang saya rasakan ya. Ini subjektif banget sifatnya ya. Di Madura itu lebih toleran loh daripada di sini menurut Pak Dip itu. Di sini itu di desa terutama ya, Pak Dip kan orang desa itu. Melihat yang beda mazhab ya, kok mazhab ya. Iya kalau di rumahnya Pak Dip kan Toto NU semua ya gitu. Ya. Ada orang Muhammadiyah itu enggak enak rasanya gitu. Orang-orang itu gitu. Apalagi ada orang nonis gitu. Nah, sedangkan di Madura Pak Adip, Pak Adip tuh di daerah kampusnya Pak Adip itu gereja banyak gereja, bahkan ada 2 gereja di dekat kampusnya Pak Adip. Di daerah kota itu ada berapa kelenteng ya? Ada 2 kalau nggak salah. Jadi
sangat sangat toleran sekali menurut Pak Dip itu. Itu yang bisa digambarkan. Banyak sekali penggambaran-penggambaran yang ada di film tadi itu sebenarnya gitu. Apalagi yang bisa Pak Dip jelaskan ya? Celurit itu banyak macamnya. Tidak semua celurit itu bisa dipakai carok. Yang biasanya dipakai carok tuh ya itu celurit bulu ajam namanya itu. Seperti bulu ayam gitu. Tidak terlalu enggak. Bentuk celuritnya tidak terlalu bengkok. Kalau celurit yang kita ketahui di sini kan bengkok banget ya. Itu buat ngarit kan ya. Buat biar jangkauan mendapatkan rumputnya itu lebih banyak gitu ya. Kalau di Madura untuk carok itu tidak gitu. Agak bengkong gitu. Kayak bulunya ajam itu dah. Gitu. Ada lagi? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Menurut Pak Dip ya, carok itu ya Pak Dip juga tidak setuju sebenarnya gitu dengan praktik carok itu. Tapi yang perlu kita pelajari adalah orang carok itu kan mempertahankan harga dirinya gitu. Yang itu yang bisa kita pegang gitu. Sebagai turunan etnis Madura adalah kita harus benar-benar memegang yang namanya harga diri kita. Jangan sampai harga diri kita terinjak-injak. Dan apabila harga diri kita terinjak-injak, ya kita harus memperjuangkan itu sampai mati-matian gitu. Tapi bukan berarti membunuh gitu. Bisa jadi dengan jalur hukum atau dia mendapatkan sanksi sosial yang setimpal gitu ya. Jadi itu gitu. Itu yang harus kita warisi dari carok. Jadi mempertahankan harga diri dengan cara apapun dan seadil-adilnya gitu. Tapi harusnya kalau mungkin kalau ada carok gitu ya, ada adil gitu mungkin. Nah, dalam data statistika carok itu menurun di Madura itu ketika zamannya Pak Harto, kalau tidak salah Pak Harto atau Gus Dur, ketika ada pemerataan guru di Madura terutama. Jadi artinya pendidikanlah yang bisa menyelesaikan carok itu, menyelesaikan permasalahan carok itu. Jadi kalau ditanya apa sih Pak yang bisa menyelesaikan permasalahan carok yang ada di manapun gitu. Bahkan kemarin baru-baru saja terjadi tuh pembunuhan yang seperti itu ya. Yang biasa kita sebut carok itu gitu. Ya gimana caranya? Ya salah satunya adalah dengan pendidikan. Makanya kita harus belajar sungguh-sungguh, kita harus kita harus benar-benar menjaga kewarasan kita gitu ya. Oke, ada yang mau didiskusikan sebelum saya akhiri? Mungkin ada yang mau berpendapat yang di belakang sana yang kursi 235 itu? Banyak sekali yang hadir. Gimana, Put? Gimana Pak? Ya gini dah, Put. Gitu. Ada yang tertarik carok? Iya. Iya, itu dilakukan oleh laki-laki dengan laki-laki. Pergeseran kebudayaan gitu ya. Dari yang dulu patriarkis banget, sekarang sudah gender equality gitu ya, kesetaraan gender. Cewek juga bisa carok. Ya, kalau dari definisi carok ya tidak bisa dikatakan carok. Carok dilakukan oleh laki dengan laki-laki gitu. Kalau cewek dengan cewek, jambak-jambakan. Gitu. Apa? Gagah? Iya. Enggak, kalau saya melihatnya cewek-cewek di Madura cantik-cantik. Iya. Cantik. Ya emang ada Madura asli.
Jadi kamu menganggap dirimu tidak cantik gitu, Bil? Saya merasa diri saya cantik. Saya tuh ya tidak senang sebenarnya ketika kita itu disebut Madura KW, itu tidak senang. Gitu. Mana ada Madura KW gitu, saya kalau ada teman-teman saya, dari mana kamu? Dari Probolinggo. Oh, Madura KW ya. Gitu. Ya itu dah suka saya gitu karena menurut saya itu Madura KW ini apa sih gitu. Ya kita orang Pandalungan gitu. Pandalungan. Oh, senang saya kalau dibilang gitu ya. Kita tuh Pandalungan kan ya, percampuran etnis Jawa dan Madura gitu. Ya masuk. Siapa? Wah, Mel. Selamat datang, Mel. Oke, terima kasih. Oh, habis Kembaliin baju. habis ngawur. Oke, Mel. Apa yang Mel ketahui? Ini enggak tahu dia. Dia tuh pernah ke Madura kan, Mel ya? Apa caro gitu, Mel? Mau berantem. Habis bagus, Peter. Sehat-sehat ya, Mel. Oke. Apa lagi yang pengen kalian ketahui tentang Madura atau Carok? Gitu. Ya, Pak Adip akan membahas sesuai apa yang Pak Adip pernah ketahui ketika Pak Adip kuliah di Madura gitu. Mungkin stereotip, kalian pernah mendengar stereotip kalau orang Madura tuh kasar-kasar gak sih? Ya. Gimana? Kalian pernah bertemu orang Madura dan apakah stereotip itu pernah dipatahkan atau anggapan umum gitu? Pernah dipatahkan kalau kalian ke Madura gitu ya? Apa namanya? Ternyata enggak kayak gitu kok. Atau ternyata bener gitu. Pernah kayak gitu? Iya kan? Iya bener kalau orang Madura tuh kasar-kasar gitu. Mungkin cara bicaranya itu yang ada yang tinggi. Iya tuh. Yang buat orang Madura ada di mana-mana tuh apa? Ya, pertanyaan kedua. Oke, bagus. Gini ya, ini first impressionnya Pak Adip ke Madura. Ketika Pak Adip dari Probolinggo menuju Madura itu pertama capek, 4 jam perjalanan ya. Nyampe sana selama 1 minggu Pak Adip menjalani orientasi mahasiswa baru gitu ya. Pak Adip merasa itu dan tidak lama setelah itu kan Pak Adip sedikit banyak terjun ke lapangan untuk ya melihat sosial masyarakat Madura gitu ya. Pak Adip bingung gitu, stereotip itu tidak menjawab, tidak terbuktikan gitu. Karena Pak Adip merasa sama aja kok orang Probolinggo sama orang Madura gitu. Pak Adip pikir-pikir ya kita satu etnis kok gitu loh maksudnya Pak Adip. Suaranya mereka lantang-lantang. Iya Pak Adip akui memang iya gitu. Terutama orang-orang yang tinggal di dekat pantai atau di masyarakat maritim gitu. Iya betul. Mereka harus berbicara keras setiap harinya karena ada deburan ombak gitu. Kalau di hutan kamu bicara kayak orang Madura gitu yo, dikira orang gila kamu kan. Kan senyap gitu. Kri gitu paling di hutan ya. Kalau di orang masyarakat maritim itu kan ada ombak gitu. Kayak biasanya Pak Adip pernah kaget tuh di pasar lah, Pak Adip lagi belanja gitu, pengen belanja gitu. Ya gitu ngomongnya tuh apa namanya? Kayak orang marah gitu ya. Tapi ternyata keje gitu. Itu. Kalau hampir sama. Pak Adip ada shock culture gitu gak ada ya ketika pada saat itu gitu. Bahkan makanannya loh hampir sama kayak kita. Bedanya di sana itu lebih apa ya? Kalau di sini tuh sudah modifikasi gitu. Kalau di sana tuh masih otentik gitu kebanyakan. Pak Adip pernah ke Sumenep itu dikasih kaldu. Pernah tahu kaldu? Apa? Nah, itu yang kalian tahu ya. Di sana itu kaldu itu dari kacang hijau. Yang biasanya dibuat kolak. Tahu kan ya? Kacang hijau namanya ya? Ya itu pakai itu. Rasanya kalau Pak Adip membayangkan kacang hijau itu rasanya adalah manis gitu ya. Tapi kaldu itu asin. Gitu. Dimakan sama nasi.
Iya. Kalau bagi Pak Adip ketika dikasih itu ya, kan disuruh makan gitu ya. Pak Adip tidak bisa membayangkan rasanya, ya kacang hijau itu dengan nasi gitu loh. Tidak bisa membayangkan. Akhirnya Pak Adip ngambil lontong. Jadi masih masuk lah kayaknya kalau lontong gitu ya. Makan sama lontong. Tapi biasanya dimakan sama nasi. Gitu. Bagi orang-orang yang masih belum terbiasa, katanya memang gitu, dimakan sama lontong. Gitu. Jadi sebenarnya kalau kalian semuanya merantau ke Madura, mungkin tidak akan ada jauh perbedaan gitu, seperti pengalamannya Pak Adip. Nah, kedua adalah kenapa kok orang Madura itu banyak ada di mana-mana gitu. Karena itu sebuah budaya menurut Pak Adip gitu. Budaya merantau gitu. Ya mereka akan merantau ke dimanapun gitu ya. Karena menurut siapa ya, ada ulama yang mengatakan itu ya ketika ceramahnya gitu ya. Karena orang Madura tuh punya ketaatan, loyalitas, bahasanya sekarang gitu ya. Punya loyalitas yang tinggi. Dia tuh orangnya kerja keras. Itu orang Madura, dia akan sukses di tempatnya orang lain. Kebanyakan akan seperti itu gitu. Di Jakarta ada orang Madura, bahkan di Swiss ada orang Madura, bayangkan jualan sate gitu. Di Saudi Arabia jualan sate gitu. Ya itu memang sebuah kebudayaan dan mereka apa ya? Kepribadiannya mereka cocok di luar yang memang membutuhkan orang-orang yang seperti itu, mempunyai loyalitas yang tinggi, terus kerja keras ya, itu orang Madura gitu. Jadi akhirnya mereka sukses di sana membangun gitu ya. Kalau kita lihat gitu ya, orang-orang yang merantau itu dia mungkin bisa jadi sana ngontrak tempat tinggalnya. Tapi coba kamu ke rumahnya yang di Madura gitu. Luas mungkin gitu. Bahkan yang disamperin sama tretan muslim yang rumahnya yang punya sapi apa untuk pacuan apa namanya? Karapan sapi. Itu kan kayak dibuatin rumah sapinya. Iya kayak gini kandangnya itu. Apa plesteran apa namanya? Keramik gitu. Banyak kan keluarganya merantau dan dia biasanya membangun rumah yang besar di Madura. Dan kalau kalian ke kampusnya Pak Adip ya, ke timur kampus itu banyak rumah-rumah yang sepi. Katanya ya Pak Adip dengarnya itu ya mereka merantau gitu. Tapi rumahnya bagus-bagus, Rek. Bener ada. Gitu. Jadi mereka tuh bersusah-susah di sana gitu untuk di sini. Gitu. Dan biasanya ya tujuannya ya kadang untuk biar bisa haji, biar bisa umroh gitu. Orientasinya lebih kepada agama. Jadi seperti itu. Unik orang Madura itu. Kan berarti dari awal itu kurang dari pendidikan. Kok bisa kan padahal di Madura itu kan banyak sampingan, sawahnya yang bisa diproduksi. Ya itu yang belum bisa Pak Adip jawab gitu. Kenapa kok sampai pendidikan itu tidak merata ke Madura gitu. Mungkin ada faktor sosiologis atau juga faktor politik ya gitu ya. Pak Adip juga masih belum mengerti itu gitu. Nanti coba kita tanyakan ke guru sosiologi mungkin ya. Kenapa kok dulu itu di Madura itu tidak merata, tidak sepesat Jawa gitu. Bahkan orang-orang sekarang kan untuk kuliah di Madura gitu kan ragu ya. Ragu sekali gitu. Pak Adip pun dulu ragu gitu. Rapanang Madura gitu ya. Mending di Malang lebih bisa head on gitu ya, menjadi sosialita atau di Surabaya gitu ya, banyak cewek-cewek cantiknya. Tapi kalau kita di Madura mainnya di Surabaya kok. Kan dekat ya, 30 menit toh. Kita nyebrang pulau. Suramadu. Oke. Sebelum Pak Adip mungkin ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Kalau tidak ada ya sudah. Kita bertemu minggu depan di diskusi rest area yang terakhir kali, membahas tentang teratur. Itu juga sebuah kebudayaan kita, masyarakat. Teratur itu ada di Madura juga. Memang kebanyakan budaya kita ya bersama di Madura. Kalau kalian search di Google, teratur itu bukan dari Probolinggo, ya dari Madura. Teratur itu. Semut itu kan istilah gitu deh ya. Iya, baris terus ngasih makanannya tuh
apa namanya disalurkan gitu kan. Gitu ya, sampai bertemu minggu depan. Semoga kita selalu sehat walafiat. Dan ya mungkin yang perlu Adib tegaskan ya, diskusi-diskusi seperti ini mungkin tidak akan membuat kalian senang atau tidak akan membuat kalian bahagia yang sangat banget gitu. Tapi setidaknya ini cukup untuk memberi makan intelektualitas kalian. Jadi teruslah menyala sebagai api kecil gitu. Jangan. Iya, kita kan tidak mau menjadi api besar yang sebentar saja padam dan kembali mendinginkan badan kita. Gitu. Kita hanya perlu menjadi api kecil yang terus menghangatkan. Terima kasih dari Pak Adib, Pak Adib akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.